Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, Bu Guru ingin mengucapkan selamat datang kepada para calon peserta didik baru masa pandemi COVID-19 SMP Negeri 3 Nusa Wungu tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum Bu Guru menyampaikan materi pada pagi hari ini merupakan hari yang kedua kalian mengikuti MPLS pada SMP Negeri 3 Nusa Wungu ini. Ibu ingin memperkenalkan diri dulu, ya. Nama itu Musliah SPD, NIP 1970 0405 2008 01 2014, ya. Bu Guru nanti akan berikan mata pelajaran PPKN pada kalian yaitu di kelas 7 dan kelas 9. Sedangkan tanggal lahirnya itu adalah Kebumen 5 April 1970. Alamat Bu Guru itu adalah Jalan Karangbanar RT 20 RW 6 Binangun Kecamatan Binangun. Ya, sebelum kalian mengikuti pembahasan pada pagi hari ini, silahkan kalian ikuti dengan seksama agar nanti kamu bisa mengerti ya dan memahami, terutama di sini adalah tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang harus kalian perhatikan, yang pertama nanti kalian harus bisa menjelaskan makna kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kalian nanti akan bisa menjelaskan nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kalian harus bisa menyebutkan 3 hal yang harus dilakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Sedangkan yang keempat, kalian nanti akan bisa menyebutkan 4 hal yang harus dihindari dalam memupuk persatuan dan kesatuan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kalian ikuti dengan seksama pembahasan pada pagi hari ini, yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini, banyak tantangan memang bagi negeri kita, namun kesadaran berbangsa dan bernegara itu sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya di sini adalah kepada kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Nah, bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara kesatuan Republik Indonesia itu harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Anak-anakku yang saya cinta dan saya banggakan, ya, sebelum kita melanjutkan bahasan pagi-pagi hari ini, kita lihat dulu, yaitu tentang keadaan Indonesia. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Itu antara lain adalah cinta tanah air, cinta terhadap tanah air. Bahwa negeri yang luas dan kaya itu akan menjadi sumber daya yang perlu kita cintai. Nah, kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat di sini didasarkan pada kecintaan kita pada tanah air kita. Kita dapat wujudkan itu semua, yaitu dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya kita harus bisa menjaga nama baik negara kita. Itu nilai-nilai yang pertama. Yang kedua, nilai yang kedua itu adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya
yaitu dengan cara mencegah perkelahian antar perseorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, ini yang harus perlu kalian perhatikan ya. Sedangkan nilai yang ketiga, di sini ada Pancasila. Nah, ideologi kita itu adalah warisan dan hasil perjuangan para pahlawan. Nah, ini sungguh luar biasa ya, bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila itu adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Ini yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nah, nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Sedangkan nilai yang keempat itu adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyata seperti sekarang, yaitu perhelatan Asian Games. Jadi para atlet ini bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka itu harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja, sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet itu bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Ya, begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya, antri untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Sedangkan nilai yang kelima itu adalah memiliki kemampuan bela negara. Nah, kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ya, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Jadi kesadaran bela negara itu dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamalkan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling atau misalnya membantu korban bencana alam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia itu sering sekali mengalami berbagai macam bencana ya, menjaga dan juga kita harus menjaga kebersihan, minimal itu adalah kebersihan tempat kita sendiri, menjaga bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Terus mencegah perkelahian antar perorangan ataupun antar kelompok, karena di Indonesia sering sekali itu terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Ini. Jadi di situ ada beberapa nilai-nilai bela negara yang harus diamalkan ya dan dipahami oleh generasi muda tentu saja dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya di sini yang perlu harus kalian ketahui itu adalah tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Ya, di sini ada 3 hal yang harus dilakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Itu antara lain yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, itu adalah mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, itu adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Ya, sikap patriotisme bangsa Indonesia itu yang telah dimulai sejak zaman penjajahan. Ini dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah. Seperti kita tahu itu ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyadin dari Aceh, dan lain sebagainya. Dan sikap patriotisme ini memuncak setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai dengan 1949. Nah, ini merupakan periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Ya, jadi sikap patriotisme itu adalah sikap sudi berkorban atau rela berkorban segala-galanya termasuk nyawa
sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ya, jadi itu materi MPLS pada pagi hari ini itu adalah yang harus kalian ketahui. Di samping itu, ada sedikit lagi yang harus kalian ketahui, itu adalah tentang 4 hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Ya, 4 hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah yang pertama, sukuisme. Ya, sukuisme ini adalah menganggap suku bangsa sendiri itu yang paling baik. Yang kedua itu ada chauvinisme. Nah, chauvinisme ini adalah menganggap bahwa bangsa sendiri itu yang paling unggul. Sedangkan yang harus dihindari yang ketiga itu adalah ekstremisme. Nah, ini adalah sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu yaitu dengan kekerasan dan senjata. Ini yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dihindari. Sedangkan yang keempat itu ada provinsialisme. Ini adalah sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Ya, jadi anak-anakku yang saya cintai, itulah materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan nanti kamu bisa menjelaskan atau bisa menyelesaikan tugas-tugas yang harus kalian lakukan. Ya, tadi guru sudah menyebutkan ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Itu yang pertama tadi, kalian harus bisa menjelaskan ya. Menjelaskan daripada makna kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, tugas yang kedua, itu kalian harus bisa menjelaskan nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Yang ketiga itu adalah menyebutkan hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang keempat itu adalah menyebutkan 4 hal yang harus dihindari. Ya. Ini ada dalam memupuk semangat nasionalisme. Ya, saya kira hanya itu yang bisa guru sampaikan. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik setelah nanti ini selesai. Ya, mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, akhirnya sampai di sini guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.